Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelompok Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau baik dalam seluruh kehidupan kami. Berbicaralah terus bagi kami rindu terus mendengarkan apa kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Imamat pasal 25 ayatnya yang ke-33, demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel, karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Kalau kita baca lewat bagian kebenaran firman Tuhan pencinta Kelavos, di dalam kitab Imamat ini banyak dibicarakan tentang aturan-aturan tentang penebusan, baik penebusan rumah di kota, penebusan rumah di desa, bahkan penebusan rumah di kota-kota orang Lewi. Nah, kalau kita baca lewat aturan-aturan yang dilakukan pada kitab Imamat ini, firman Tuhan ingin mengajak kita melihat bahwa penebusan yang dilakukan lewat rumah-rumah orang Lewi seperti yang dikatakan ini merupakan gambaran dari realita penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi orang-orang percaya. Kalau firman Tuhan berkata bahwa sekalipun orang-orang Lewi itu mengalami penebusan, tetapi rumah-rumah terjual di kota milik mereka itu harus tetap bebas pada tahun Yobel. Artinya kalau itu dikatakan tetap bebas pada tahun Yobel, itu berarti bahwa orang Lewi itu, mereka yang hidupnya dibangun di dalam Tuhan, tetap iblis tidak akan bisa mengambil bagian di dalam kehidupan mereka. Artinya iblis tidak bisa mengikat kehidupan mereka pada pembebasan yang Tuhan lakukan lewat kehidupan Yesus Kristus. Pembebasan itu tetap menjadi milik mereka dan itu diberikan bagi hidup mereka. Nah, oleh karena itu kita bersyukur sebagai orang percaya yang terus membangun hidup di dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa pembebasan itu tetap menjadi milik kita. Iblis punya banyak cara ingin menjatuhkan saudara dan saya. Iblis punya banyak cara supaya kita tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara bahwa iblis punya banyak cara, tetapi pembebasan yang dilakukan oleh Yesus Kristus tetap melepaskan kita dari ikatan-ikatan dosa. Dosa tidak lagi punya kuasa atas hidup manusia, atas hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Dia akan terus mengalami pembebasan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, kita mari membangun rasa syukur kita kepada Tuhan lewat karya penebusan yang dilakukan bagi setiap kita. Hiduplah dalam kemerdekaan Tuhan. Jangan mau lagi diikat, diperhambakan oleh apapun juga. Tetapi bangunlah terus kehidupan saudara, memiliki pengenalan akan Tuhan, sehingga penebusan yang dilakukan oleh Yesus yang telah terjadi dalam hidup kita, itu akan terus menjadi bagian kehidupan kita. Karena iblis tidak punya bagian lagi di dalam hidup kita untuk mengikat kita lewat seluruh hidup dan kehidupan kita. Saya percaya hari-hari hidup saudara, kalau saudara terus bangun dalam Tuhan, saya percaya engkau akan terus melihat kalau Tuhan itu selalu beserta saudara, dan Dia terus menolong dan memberikan kehidupan yang baik bagi setiap saudara. Oleh karena itu, bangun hidup kita terus dengan Tuhan. Bangun terus rasa syukur kita atas apa yang dikerjakannya bagi kita lewat Yesus Kristus, lewat penebusan yang dilakukan bagi kita. Karena kita ini adalah miliknya dan kita ini adalah orang-orang kepunyaannya. Tuhan Yesus memberkati, menolong kita dan memberikan hati yang terus mau membangun hidup di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami rindu, kami terus mau diberikan kemampuan untuk terus hidup sebagai orang-orang yang telah mengalami penebusan. Karena kami percaya kami adalah milik Tuhan. Iblis tidak punya bagian dalam kehidupan kami untuk mengikat kami di dalam dosa. Tuhan Yesus tolong kami, dan Tuhan Yesus mau selalu memberikan kehidupan yang baik bagi setiap kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.